bahwa tidak ada lagi nabi ke atas selain Nabi Musa yang berhadapan langsung, bertatap langsung dengan Elohim, Tuhan. Ini menurut orang Yahudi, ya kan? Nah, tetapi kalau ditanya sama saya, berbeda dengan orang Islam gitu loh, berbeda. Nah, kalau di kami ada sekitar 12 ya, 12 itu. Ini coba saya buka ya. Tunggu ya, ada 12 nabi untuk kaum Bani Israel, maka diutuslah Allah Subhanahu wa taala menuju dakwah. Sabar. Kita ya buka ya. Nah, dari sudut pandang Islam ini ya. 12 nabi dan rasul adalah Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Isa alaihissalam. Itu dari jalur Ishak gitu loh. Kalau ditanya di sudut pandang Muslim, cuman berhubung karena orang-orang Yahudi itu bang, mereka itu tidak mau tegar tengkuk gitu loh. Sampai Nabi Isa saja mereka tidak akui bahwa itu adalah seorang nabi. Tapi kalau di Islam berbeda sudut pandangnya bang. Gitu, paham sampai situ bang? Berbeda. Saya belum dapat poinnya ini. Gimana ya? Itu kan tadi yang saya bacakan, tidak ada lagi nabi. Ya. Ini menurut orang Yahudi tadi. Itu yang abang baca itu kitabnya siapa? Kitab siapa itu yang abang baca tadi? Ulangan berapa itu? Tadi kan saya baca 2 Petrus 2 ayat 1 tentang nabi yang menyangkal Yesus. Itu maksud saya. Nabi yang menyangkal Yesus itu dianggap nabi palsu. Begitu maksud saya. Nah, kenapa kita kembali? Karena di situ sampu saudara kembali menggiring saya ke Ulangan ayat 10, Ulangan 34 ayat 10. Nah, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Artinya dalam hal ini nabi dari bangsa Israel sesudah Musa, berarti kita sudah tidak patut lagi dipercaya sama umat Islam. Oh bukan, itu yang Anda baca dari sudut pandang orang, itu kan kitabnya orang Yahudi. Itu kan kitab orang Yahudi itu bang, yang abang baca. Jadi mereka mengatakan, mereka ini orang-orang Yahudi kan, tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan gitu loh, dari orang Yahudi Israel yang bertatapan langsung dengan ini Taurat Nabi Musa loh. Masa kamu tidak percaya Nabi Musa? Loh, saya bukan kitab saya itu bang, kitab saya Al-Quran. Bukan. Kalau saya percaya itu bang, berarti saya menolak Nabi Isa. Mereka menolak Yesus loh, Nabi Isa menolak mereka. Apakah saya meyakini seperti itu? Sementara ajaran kami 12 nabi dan rasul yang diutus dari orang-orang Israel gitu loh, mereka menolak, bahkan membunuh, sampai Nabi Isa menurut mereka itu digoreng. Masa seperti itu gitu bang? Itu sudut pandang orang Yahudi. Nah, konsekuensinya abang, karena ada di kitab Anda, nah terimalah nasib. Berarti nabi-nabi palsu itu ada di internal kalian sendiri, bukan di Islam. Tidak, jangan tanya Islam bang. Gitu sampo. Jadi ayat di Bible itu bang, terus terang tabrak menabrak begini nih. Tadi 1 Petrus, nabi-nabi palsu. Masuk ulangan tadi mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi. Coba, Yesus aja gelarnya nabi, ya kan? Kemudian Paulus juga nabi, hancur semua. Bukan. Kata siapa? Saya. Kalau ada dalil kata. Mana ada dalilnya Paulus itu nabi? Sabar ya. Ada. Sabar, saya buka ya dulu ya. Nah, ini si sampuku ini, aduh tidak ya. Ada kan? Sabar. Adalah. Coba baca. Sabar. Sabar dulu ya, saya cari dulu. Sabar dulu ya. Oh, enggak pernah baca Paulus itu nabi?
Kalau keyakinan Kristen itu tidak ada nabi selain setelah Yesus. Iya. Nama lainnya Paulus siapa? Saulus. Saulus. Buka Kisah 13. Berapa apa? Kisah 13, Kisah para Rasul. Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul 13. Baca dari ayat 1. Ayat 1 lah. Ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Bukan Saulus kan nabi toh? Bukan. Tadi katanya nama lainnya Paulus, Saulus. Ya. Nah, siapa nabi di sini? Ngopi dulu. Siap. Ngopi dulu. Oke. Tapi memang ini ada begini apa? Tapi kan tidak mengarah langsung, tidak mengarah kepada Saulus ini, mengarah kepada Saulus ini kan? Mengarah kepada siapa itu? Kalau begitu, silakan. Nah, kan ada banyak ini, ada siapa ini? Barnabas dan Simeon dan Niger, Lukius orang Kirene dan Menahem. Oke. Jadi siapa yang nabi di situ, Bang? Raja wilayah Herodes. Oke. Jadi siapa yang nabi di situ? Kalau ini terus terang saya tidak tahu yang mana nabi karena tepuk tangan untuk Tuhan. Jawab. Gitu ya. Jadi memang Bible itu ya nikmati, Bang. Di sini kan dikatakan pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Pertanyaannya, apa bedanya nabi dan pengajar? Gak ada, sama-sama pengajar. Pengajar firman Tuhan. Gitu, Bang. Jadi Paulus itu nabi. Jangan ngomong sama siapa-siapa ya, ini rahasia loh. Nanti bubar gereja loh, rahasia. Rahasia teh sampu. Gitu, Bang. Ya, jadi kenabian itu yang dimaksud oleh Yesus ada di internal. Petrus itu ada di antara kalian sendiri, tidak di luar. Gitu, Abangku. Hati-hati. Kan dia tidak mencuri firman. Dia kan tidak mencuri firman. Iya, bukan tidak mencuri, Bang. Firman yang dicuri-curi itu nanti saya akan bukakan. Karena begini, ya. Firman Tuhan itu, firman yang diajarkan Tuhan Yesus itulah yang dilanjutkan. Bukan berarti dia mengubah firman itu baru dia ajarkan. Sabar. Itu pendapat itu firman Tuhan bukan? Apa itu? Pendapat. Pendapat sendiri itu firman Tuhan atau bukan? Kalau dikatakan para rasul itu kan istilahnya kan boleh dikata mendapatkan ilham. Pendapat sendiri gitu loh. Itu firman Tuhan atau bukan? Namanya mendapatkan ilham. Pendapat sendiri, pendapat. Berbeda dengan mendapat. Kalau mendapat ya bukan, kalau pendapat sendiri bukan. Bukan. Itulah. Coba buka 2 Korintus 11. Siapa tulisan itu? Dua Korintus 11:15. Tentang apa ya? Dibantu di tap-tap dulu, teman-teman. Dibantu di tap-tap dulu. Mementingkan diri. Ayat 15. 15 ya? Ya. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. 2 Korintus 11 nomor 5. Dengan perbuatan mereka. 2 Korintus 11 nomor 5.
Hah? 2 Korintus 11 nomor 5. Nomor 5. Ya. Tetapi menurut pendapatku, Itu Paulus. sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul. Sedikit Iya kan? pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Kan bukan firman dia sebutkan ini. Itu firman atau bukan? Ini kan hanya penyampaian diri saja ini. Berarti bukan firman Tuhan. Ini bukan bukan, ini kan hanya sebagai semacam statement saja ini. Iya, berarti bukan firman Tuhan. Ya bukan toh. Kenapa ada di kitab suci? Nah, ini kan sejarah-sejarah. Inilah yang dimaksud sejarah itu, rasul. Abang. Ini kan sejarah Pencuri-pencuri lalu memasukkan pendapatnya gitu loh. Apalagi di 2 Korintus 8:10 dikatakan di situ. Coba buka lagi. Bukan ajaran ini, bukan ajaran ini. Oke, buka di 2 Korintus 8:10. Coba buka. Bukan firman yang pernah diucapkan, dia ucapkan lagi, ini bukan. Oke, berarti ya, tulisan Paulus bukan firman Tuhan. Iya kan, ini kan sejarah tentang Iya, rasul-rasul dia ini. diakui dulu. Sejarah Berarti tulisan tentang Paulus jemaat bukan di firman Korintus Tuhan. ini. Oke, berarti tulisan Paulus bukan firman Tuhan. Betul? Tidak bisa kita menggiring begitu. Oke, berarti firman Tuhan. Tidak bisa. Dua pilihan, Bang, antara firman Tunggu dulu, Tuhan tunggu dulu. dan bukan firman Tunggu dulu, Tuhan. saya balas dulu. Boleh saya balas dulu? Jangan dulu, dijawab dulu. Apakah tulisan Paulus Tunggu, saya firman balas Tuhan? dulu, karena ini kan sudah mentok ini. Siapa yang mentok? Nah, saya mau balas dulu. Ini kan Iya, sudah siapa yang saya mentok? mentok. Tepuk tangan Saya untuk mentok. Tuhan. Nah, semuanya ini komparasinya ya. Ini di dalam Al-Fatihah, ini firman Tuhan ya. Ya, itu pengajaran. Firman Tuhan. Iya Atau lah. bukan? Firman Tuhan, Firman Al-Quran lah firman Tuhan lah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Coba diartikan itu. Tunjukilah Siapa yang berbicara di sini? Siapa Allah. bisa bicara di sini, Sampu? Tuhan. Tuhan yang berbicara. Berarti Tuhan itu belum di jalan yang lurus. Kok Tuhan? Itu kan ajaran buat manusia. Loh, Loh, katanya firman Tuhan. firman Tuhan itu untuk manusia. Sama kan? Firman Tuhan bukan untuk Tuhan. Kalau firman Tuhan untuk Tuhan, berarti Tuhan belum dapat jalan yang lurus. Firman Tuhan itu bukan, Abang, sabar. Tunggu dulu. Sabar dulu. Dengar Al-Quran itu untuk siapa? Al-Quran itu. Dengar dulu sedikit. Inilah maksudnya, kalau kita hanya mencari kesalahan, saya rasa mudah. Loh, kok Mudah kesalahan? sekali. Orang Bible Mudah, begitu kok. terus terang. Loh, begitu pendapat tadi gimana sih? Bukan saya loh, Bible loh. Nah sekarang jawab ini. Ini firman Tuhan yang berkata kepada ini firman Tuhan yang berkata bahwa tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Quran itu untuk Al-Quran itu untuk siapa? Oke, saya jawab dengan benar. Saya jawab dulu ya. Oke, saya jawab, dengarkan. Al-Quran itu untuk Tuhan atau untuk manusia? Loh. Maksud saya siapa yang berbicara di dalam Al-Quran? Al-Quran itu dari Tuhan untuk manusia. Jadi ketika diajarkan manusia supaya kamu terlindung dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, makanya kamu menyebutkan begini manusia, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu maksudnya. Jadi manusia diajarkan bagaimana caranya berdoa kepada Tuhan. Ini loh caranya nih. Tunjukilah Tapi kan kami jalan tidak ada yang di situ lurus. kata-katanya. Tidak ada di situ kata-katanya bahwa kalau kau berdoa begini. Tidak ada di situ. Tidak begitu Al-Quran, bukan begitu. Ya begitulah juga.
begitulah juga kok kalau mau begitu? dipahami, begitu juga Loh, caranya. saya kan di situ ada tertulis pendapat. Begitu juga caranya itu memahami Alkitab, begitu juga caranya memahami Coba Al-Quran. pahamkan Jangan saya. langsung kalau ada kata-kata yang meleset, langsung dipelesetkan, tidak bisa. Oke, kalau begitu jelaskan kepada saya kenapa surat Paulus itu bukan firman Tuhan tapi pendapat. Ini menurut Anda loh, bukan saya loh. Silakan. Nah ini kan saya kan berbicara, bukan saya tidak ponis bahwa itu bukan firman Tuhan, tapi ada ayat yang hanya sebagai ayat kisah tentang rasul-rasul. Ada juga yang diucapkan adalah ayat firman Tuhan, kan begitu. Namanya saja pengajaran itu ada sejarahnya bahwa sejarahnya begini waktu di negeri ini kami mengajarkan seperti ini kepada jemaat yang di sana, kan begitu. Oke, jadi berarti jelas di Bible sejarahnya, dan ada juga sesuatu yang diajarkan kepada mereka yang ada di negeri tertentu itu, kan begitu. Oke, berarti di dalam Bible itu ada firman Tuhan, ada bukan, kan begitu? Gampang kok, betul? Nah sama di Al-Quran tadi tidak ada, bukan firman Tuhan toh? Saya bilang firman Tuhan kok. Kenapa firman Tuhan berbicara begitu bahwa tunjukilah kami jalan yang lurus? Bukan Tuhan yang mengajarkan kepada manusia. Kau ngomong begini. Tidak ada di situ kan yang gitu diajarkan. Tidak ada. Lihat dulu Bang. Al-Quran itu ada sebab-sebab turunnya ayat. Apa sebabnya gitu loh. Begini. Jadi Tuhan itu mengajarkan kepada manusia. Sabar Bang. Ini kan. Kalau saya kan sabar. Dengar dulu. Ini kan Pak Pigi Gembala sudah. Sabar dulu, macet, sabar. Cek. Jadi gini Bang, ya yang tadi itu kan surah Al-Fatihah itu pengajaran itu Bang kepada manusia gitu loh. Saya kasih analogi sederhana. Ketika orang tua mengatakan jangan nakal, berarti orang tuanya yang nakal. Nggak boleh begitu, ya. Orang tua mengatakan harus rajin, berarti orang tua malas. Gak gitu Sampo. Cara memanai Al-Quran. Gak ada suaranya, suara. Mute. Ya biarin dia ngomel-ngomel. Ya. Nah. Oh, ya. Iya. Jadi tidak begitu. Silakan. Tuhan mengajar. Bukan cuma semata-mata ayat yang diturunkan yang diwahyukan itu yang dikisahkan di dalam Alkitab itu, bukan hanya ayat tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada yang diilhamkan kepada nabi-nabi itu yang tertulis, tetapi kisah-kisah nabi juga ada di dalamnya, begitu. Ya sudah, berarti Bible itu bukan sepenuhnya firman Tuhan, betul? Kita sendiri yang ngomong loh, bukan saya loh. Ya memang. Hati-hati loh, banyak Kristen nanti diserangki sama Kristen itu. Apalagi Pak Bombom, sengki Bombom tuh, karena dia bilang Bible itu seluruhnya firman Tuhan loh. Betul apa yang saya katakan. Oke, berarti menurut Pak Hendrik Palimbongan, Bible itu tidak semuanya isinya firman Tuhan, betul? Tetapi semuanya mengarah kepada ajaran firman Tuhan. Iya, intinya bukan firman Tuhan. Kepada ajaran firman Tuhan. supaya ada kisah-kisahnya itu, ada sejarahnya, supaya siapa yang mendengarkan itu lebih meyakinkan dan lebih percaya, karena kalau dikomparasikan dengan sejarah-sejarah sejarah-sejarah terdahulu itu bisa orang temukan. Iya, gitu. Berarti ya itu tadi, berarti Bible itu ada bukan firman Tuhan, ya apa tidak?
Itu aja Sampu. Seperti ini ya, seperti ini tentang kisah Tuhan Yesus ya, kisah Tuhan Yesus. Kisah Tuhan Yesus itu ada. Nah, apakah tidak ada kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran? Coba. Ada. Nah, Tapi yang menceritakan Tuhan. Berarti firman Tuhan, bukan Nabi. Bagaimana itu? Loh, mana bisakah Tuhan berbicara langsung kepada manusia? loh, kan yang sudah terjadi. Bagaimana? Pernah nggak Nabi Muhammad ketemu dengan Yesus Isa? Tidak pernah. Lalu yang menceritakan itu kepada Nabi adalah Tuhan semesta alam. Beginilah maksudnya. Ah, supaya gampang kok. Ada kisah, ada sejarahnya, supaya orang-orang yang di belakang itu nanti percaya bahwa oh ternyata betul terjadi pernah kejadian seperti itu abad sekian, tahun sekian itu ada. Beda dengan kisah Nabi Isa. Tidak ada tidak ada abad kelahirannya, kapan kelahirannya Nabi Isa kan tidak ada toh. Oke, tanggal berapa Yesus lahir? Tanggal 25. Dari mana dapatnya itu? Di mana? Di Bible tanggal 25. Itu dari sejarah. Dari mana sejarahnya? Dari sejarah, tapi saya tidak tahu sejarahnya. Berarti ngarang. Sampo. Iya kan? Ngarang. Berarti memang di Bible itu banyak yang tidak ada, termasuk tanggal lahirnya. Gampang kok itu. Ya lanjut. Adakah tanggal lahirnya Nabi Isa? Coba. Katanya tanggal 25 tadi. Gimana sih? Lah, kan beda Isa dengan beda Isa dengan Yesus. Nggak ada. Beda. Emang tidak ada. Nah, Nggak makanya. ada. Oke. Karena kami kisahnya tidak itu, ada ya artinya kami itu mengatakan. Kisahnya tidak jelas. Oke. Kisahnya Tanggal 20. tidak jelas itu istilahnya. Oke, dari mana dapat tanggal 25 Desember? Nah, itu bukan ranah saya untuk menjelaskan itu. Berarti tidak ada, berarti ngarang. Enggak apa-apa. Iya, tapi kan ada berarti- kisahnya. Ya, berarti kisah yang dikarang-karang. Kan gitu, Bang. Tidak. Ada sejarahnya itu, Bang. Di mana Ada sejarahnya? Nggak ada. Bahkan, Ada. Bang, kalau saya buka data, Yesus itu lahir prematur. Bulan ke-6 didatangilah didatangilah Maria. Bulan ke-6. Bulan ke-6 itu kalau ditarik di kalender Yahudi itu bulan Oktober ya. Nah, sekarang Nabi Isa kapan lahirnya? Nggak ada, Bang, nggak ada di kami, nggak ada. Mau Kenapa apa kalau ditulis nggak di ada? dalam tidak ada jelas sejarahnya? Loh, Anda aja nggak jelas kok. Kemana? Jelas. Sekarang saya nanya, di mana? Cuma saya yang tidak menjelaskan karena saya tidak menguasainya. Oke, berarti di dalam Bible jelas untuk Nabi Yesus, jelas. Ada jelas. Oke, kemana Yesus usia 13 tahun sampai 30 tahun? Silakan. Itu bukan ranah saya itu menjelaskan yang Memang tidak ada. Memang tidak ada. Itu butuh butuh pendidikan yang tinggi itu. Iya, makanya memang tidak ada kok. Kalau ditulis, Bang, bahaya. Bahaya kalau ditulis. bahaya. Ada sesuatu di situ ya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Makanya sejarah Yesus itu dari 12 sampai 30 dipotong. Ada apa ya? Ada apa ya? Ada hati-hati, Bang. Saya punya literasi semua itu. Ya, lanjut Pastor Loding. Saya merokok dulu, Bang. Sebenarnya di Tuhannya dulu lah. Gampang lah itu sejarah. Betul kata Pastor Loding. Kalau Tuhan sudah benar-benar semua kesana sempuh. Betul. Gitu. Dari kitab aja kalau saya mau acak-acak bahaya itu Bible, Bang. Terbongkar ke sana, terbongkar ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Gitu sempuh. Ya, itu Tuhannya dulu deh yang dibenerin gitu kan. Gitu. Saya close cam dulu ini karena pembatasan tadi. Ya. Lanjut. Makasih kok. Apalagi? Jangan kasih turun dia kalau dia tidak syahadat. Jangan kasih turun. Jangan kasih Kalau turun. dia nggak syahadat. Saya susul kau di rumah. Oke, coba. Mati kau. Sadu. Buka Matius 12:15.
Ayo. Asyhadu. Mantap. Iya. Matius 12:15. Asyhadu Allah. Terus? Asyhadu Allah wa Isa rahullah. Wa Isa wahula. Apa itu? Si Jeff nggak ada ya? Jeff nggak ada ya? Jeff, tidak ada Jeff ini di mana nih? Iya. Coba buka. Mungkin malam. Buka Matius 12:15. Pak Haji, Tidak ada, terima Bang kasih Jeff Pak Haji. di bawah. Makasih Pak Haji. Masya Allah. Ada Pak Haji di bawah nih. Pantau. Tunggu, belum ada Jack Pak Haji. Apa? Matius 12:15. Matius berapa? Matius 12. 12:15. Ya. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir Perikopnya dari sana. dibaca. Apa perikopnya? Yesus hamba Tuhan. Nah, hamba itu siapa? Tuhan itu siapa? Yesus hamba Tuhan menghambakan dirinya. Yesus hamba Tuhan. Hamba itu siapa? Tuhan itu siapa? Tunggu dulu, saya bacakan dulu Filipi pasal 2 ya. Kita baca Masakan Filipi diri pasal 2. pula. Filipi pasal 2. Ditambah nanti di Kolose nanti itu Filipi. Kita baca saja dari ayat 1 ya. Merendahkan diri seperti Kristus. Baca dari Ini 6, berikutnya. 7 sampai 8 saja. Hah? Baca dari 6, Apa-apa. 7 sampai 8. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, kita pindah ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini tujuannya yang dibacakan terdahulu ya, tujuannya. Hendaklah kamu, ini sudah inti ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, ini Yesus ya. Walaupun dalam rupa Allah. Nah, ini dikatakan Yesus dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu ya sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, kealahannya adalah milik yang harus dia pertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa, garis bawah ya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ini dalam keadaannya sebagai manusia ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama ya. Dikaruniakan Bapa kepada dia nama di atas segala nama.
Coba saya apa ini? Saya terhenti nih. Poinnya Kenapa? apa? Terus Saya kagum. Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Hamba itu siapa? Tuhan itu siapa? Berarti, kenapa tidak menyimak dari tadi? Saya tanya, sabar, saya tanya sama Anda. Coba, Hendrik hamba Tuhan, berarti Tuhan Hendrik siapa? Tunggu dulu, dengarkan dulu ini. Dengarkan Bapak ini. Ini ayat 7. Ayat 7, dengarkan. Anda mau baca Melainkan satu perikop telah itu pertanyaan saya. Apa pertanyaan saya kepada Anda? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaan saya? Apa pertanyaannya? Saya tanya sama Anda. Hendrik hamba Tuhan, berarti Tuhan Hendrik siapa? Ya Tuhan. Siapa? Ya Tuhan. Saya kan hamba Tuhan. Berarti Tuhan. Hendrik hamba bagaimana ini? Tuhan. Hendrik hamba Tuhan, berarti siapa Tuhan Hendrik? Ya Tuhan. Iya, namanya siapa? Apanya yang salah ini? Namanya Oh Tuhan yang disembah, yang digelar dalam kekristenan kan Allah Bapa. Begini Pak Hendrik, Anda dengar saya. Loading hamba Tuhan, siapa Tuhan loading? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendrik hamba Tuhan, siapa Tuhan Hendrik? Tuhan Allah. Oke, Yesus hamba Tuhan, siapa Tuhan Yesus? Tuhan Allah. Berarti Yesus punya Tuhan. Makanya tadi didengarkan ini dalam keadaannya sebagai manusia. Tidak bisa masuk di akal memang. Tidak bisa memang. Memang tidak bisa. Astagfirullahaladzim, memang stres ini. Memang kalian ini memang stres semua. Astagfirullahaladzim, la haula. Pasti kau tidak bisa memahami ini toh, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil lupa. Oke, sabar, tahan. Sabar. Dia telah mengosongkan dirinya, betul? Lanjut. Oke. Lanjut. Dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Benar kan? Oke, ingat mengosongkan. Lanjut. Buka Kolose 2 nomor 9. Buka. Kolose 2 nomor 9. Baca. Kolose 2 atau Kolose 1:19 lah, supaya tidak jauh-jauh. Kolose 2 ayat 9. Kolose 1:19 yang dekat-dekat saja. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Apanya ini? Masuk, Pastor Rodin. Jadi kosong atau penuh itu? Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, tadi kan betul toh? Di Filipi. Ini kan ayatnya yang Sabar. yang Di Filipi tadi dia mengatakan, dengar. mengosongkan dirinya. Di situ full. Mana yang betul? Kosong atau penuh? Tidak paham ini rupanya ini. Atau setengah. Atau setengah. Astagfirullahaladzim. Weh, penuh. Oke. Di Filipi tadi dia telah mengosongkan, betul? Ini kan penuh. Iya. Nah, Setelah itu ayat yang tadi mengatakan di Filipi bahwa dia kan penuh. iya. Tetapi dia sendiri mengosongkan dirinya. Begitu. Oh, jadi
Jadi mereka ini tafsir bebas. Jadi mereka tafsir bebas seperti Bukan tafsir ini tidak ditafsir ini, tidak ditafsir ini. Yesus bagaikan ini kan penuh air nih. Begitu di mana dia buang mengosongkan begitu. Tidak ditafsir ini, tidak perlu ditafsir ini. Tidak ditafsir ini. Ini kata-katanya sudah jelas ini. Dia telah mengosongkan dirinya. Di Kolose tadi, di dalam dirinya ada kepenuhan. Jadi dia penuh atau kosong? Tidak bisa. Jadi penuh atau kosong? Tidak bisa menggiring-giring begitu. Itu bukan pemahaman, itu namanya. Enggak, kalau begitu terbalik dia, Hendrik, dari penuh menjadi kosong. Dari apa? Dari kosong menjadi penuh kan gitu. Nah, cuman penulisannya itu duluan mana, Hendrik? Filipi atau Kolose? Tidak ada istilah dahuluan, tidak menentukan itu mana yang duluan mana yang belakang, tidak menentukan itu. Oke, berarti yang mana yang benar, kosong atau penuh? Nah, tidak paham itu tanya ini. Masuk pasal loading. Susah kalau tidak mengerti. Susah. Bukan susah, sakit Anda ini. Anda memahami Bibel sesuai kehendak sendiri kan? Susah. Ini kata-katanya di dalam kok. Ini kata-katanya di dalam. Saya tidak pernah tafsir ayat Alkitab. Tidak ada saya punya ranah untuk menafsirkan. Itu kata-katanya. Coba Anda jawab saya dengan jujur. Anda jawab saya dengan jujur. Loading. Pergi lagi dia. Jawab saya dengan jujur ya. Loading hamba Tuhan. Siapa Tuhan loading? Allah Subhanahu wa taala. Hendrik hamba Tuhan. Siapa Tuhan Hendrik? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Tuhan Allah. Oke, berarti Yesus punya Tuhan ya? Artinya kan kamu tidak mengerti. Tidak bisa mengerti. Bukan tidak mengerti, tidak mau mengerti. Kan begitu. Tidak mau dipahami. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Kalian ini dapat pembelajaran dari mana ini? Ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Astagfirullahaladzim. Asyhadu. Jangan dulu lah, nanti Anda kasih jadi Allah, Jibril sama Nabi Muhammad satu lagi. Jangan dulu. Nah, bagaimana Jangan dulu masuk Islam. Minimal masuk akal dulu. Caranya? Kalau di saya, bagaimana? Bagaimana mau dimengerti tentang Al-Quran? Tidak pernah diajarkan, cuma mengajarkan Alkitab. Tidak. Sebelum Anda masuk Islam, minimal Anda masuk akal dulu. Karena syarat masuk Islam itu harus. Tidak bisa. Tidak bisa. Oh, berarti Anda tidak mau masuk akal. Berarti Anda tidak mau masuk akal. Hai. Berat. Nah, contoh di Lukas 2, Lukas 2:21. Buka dulu sampo di situ. Lukas 2. Sudahlah. Biar jelas. Ajarkan Al-Quran. Jangan Ya mengajarkan sudah, kalau Al-Quran itu katakanlah bahwa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad SAW selesai. Adalah utusan Jadi, Allah. Dan ayat Yesus Al-Quran Kristus itu. juga utusan Tuhan. Selesai, banyak, pelan-pelan, masa semuanya? Nah, banyak lah. Makanya dinarasikan semuanya. Waduh, pelan-pelan dulu, Tuhannya dulu yang dibetulin. Kalau Tuhannya sudah benar, gampang semuanya itu, gitu loh. Soalnya begini. Kalau kita menarasikan dan bertanya banyak tentang Alkitab kepada saya sudah mengatakan saya tidak menguasai Alkitab. Nah, Ya. kalau saya bertanya tentang Al-Quran kan kamu menguasai.
Ya silakan tanya kalau begitu. Dari tadi juga disuruh bertanya, ya kan? Gitu. Nah, Silakan. sekarang persamaan tentang Nabi Isa dengan dengan Yesus. Di mana letak persamaannya? Sama-sama terlahir, ya. Kalau saya ini bosku, sebenarnya sosok yang sama, cuman kisah aja yang berbeda, gitu loh. Kalau saya, sosoknya yang sama. Oke. Sekarang kisahnya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya karena pasti ada satu yang benar. Kita uji yang mana yang benar, kan begitu. Tunggu dulu. Siapa yang yang mana duluan tertulis Alkitab atau Al-Qur'an? Oh, bukan itu ukuran kebenaran, Bang. Bukan. Kan Al-Qur'an kapan dibuat? Nah, mari kita uji. Ya, kapan Mari dibuat? kita uji. Kita uji aja. Coba kapan dibuat? Kita uji aja, Bang. Kita uji aja. Kebenaran itu banyak. Karena Al-Quran mengatakan Ini kan orang-orang terdahulu itu pengajaran tentang kekristenan itu udah dari abad 1. Nah, sekarang Islam abad berapa coba? jangan ke Islam dulu, Bang. Kalau Islam itu dia di tengah posisinya, gitu loh. Yang seharusnya Abad berapa? sabar Coba dulu, pengajaran Islam sabar abad dulu. berapa maksud saya? Sabar Saya dulu, supaya sabar. tahu. Yang seharusnya abang bertanya itu sama orang Yahudi, jangan bertanya ke Islam. Karena orang Yahudi mengatakan, sabar dulu, Yesus itu tidak disalib, tapi dilempar batu, digantung di pohon. Itu menurut orang Yahudi. Itu dulu yang dibetulkan. Oke lah, kalian tidak percaya kami, ya, nggak percaya karena kami datang belakangan. Coba kau tanya aja kepada sama orang Yahudi. Bukan itu yang saya tanyakan. Ini kisah tentang kenapa berbeda kisah yang ada di Alkitab dengan yang ada di Al-Qur'an. Loh, Gitu. orang Yahudi juga berbeda dengan kalian. Lah, Tiga. bukan itu. Nih, tiga pemahaman. Jangan ke Islam aja. Tanya tiga ini. Yahudi, Islam, Kristen. Atau Yahudi, Kristen, Islam. Yahudi yang pertama datang mengatakan Yesus dilempar batu. Digantung di pohon. Oke, saya tanya dulu. Saya tanya selanjutnya dulu. Siapa nama ibu Yesus di dalam Alkitab dan di dalam kitab Yahudi? Saya lucu juga ya. Sebenarnya bukan enggak ke situ saya, Bang. Iya, Enggak ke situ. Maksudnya kalau kamu tidak tahu, bilang saya tidak tahu, kan gampang. Nanti saya bertanya tentang siapa namanya ibu Nabi Isa, maksud saya begitu. Iya. Kalau tidak tahu ya sudah, saya bertanya. Ya saya nggak tahu, tanya aja orang Yahudi gitu loh. Karena mereka itu suka mutar-mutar. Sekarang saya bertanya tentang Nabi Isa, siapa nama ibunya? Nah, kenapa? Siapa nama ibunya? Nama ibunya Siti Maryam. Ya. Siti Maryam. Sekarang Maryam anak siapa? Kenapa, Bang? Ngapain kita ngurusin ke sana? Tuhannya dulu. Kan harus ditahu kisahnya. Sudah jelas. Jangan sampai ada yang salah. Kalau Jangan sampai ada yang salah, maksud saya begitu. Enggak, saya nggak tertarik bahas itu, Bang. Saya nggak tertarik. Gitu loh. Karena memang sudah. Ini kan pengaruhnya. Tunggu dulu, ini kan kisahnya yang berbeda. Makanya kita runut. Coba kita runut. Siapa nama ibu Nabi Nabi Isa? Siapa juga Saya lagi ibu saya lagi ini, Bang. Saya lagi tidak tertarik. Siapa juga bapaknya Maria? Siapa juga Saya bapaknya lagi tidak Maryam? tertarik membahas itu, gitu loh. Saya lagi tidak tertarik, abangku. Nah, sebenarnya Anda tanya itu sebenarnya ke orang-orang Yahudi. Bukan tidak tahu, Bang. Saya sudah punya literasinya ini ya. Saya sudah ada ini loh. Ini ada. Saya tinggal baca kok. Saya lengkap literasinya. Tapi untuk apa? Siapa? Untuk apa, Bang? Bukan itu. Bukan itu pondasinya, Bang. Kalau saya tinggal baca ini, saya sudah buka nih. Nih sejarahnya. Tadi kan Sampo bilang begini, dari ibunya sabar, Bang. Tunggu dulu. Tadi kan Sampo bilang kisah mana yang benar, kan begitu.
Dari nama bilang kisah ibunya mana yang saja benar? kita sudah berbeda. Dari nama ibunya. Di Anda Maria, di kami Maryam. Dari situ saja sudah berbeda. Gitu loh. Nah, saya juga sebutkan nanti pasti berbeda gitu loh. Jadi untuk apa? Berarti memang berbeda kan? Tapi mana ada manusia yang satu yang cuma terlahir? Kan memang berbeda toh? Ya enggak apa-apa, cuman yang mencocok-cocokkan itu ya Kristen, bukan kami. Gitu, mana ada? Nah makanya saya tanya, kapan Al-Quran dibuat? Supaya ditahu yang mana duluan Alkitab atau Al-Quran. Kan Bukan begitu. itu tolak ukurnya, saudaraku. Jangan nanya ke Al-Quran, tanya ke orang Yahudi. Kenapa Yahudi mengatakan Yesus itu digantung, dilempari begini. batu? Gitu loh. Begini Sampu, kalau sudah berkeras di situ sudah Mi, sampai di sini kita saja dulu. Lain kali lagi baru kita ketemu. Iya, enggak apa-apa. Seharusnya nanya orang Yahudi, jangan tanya kami, Bang. Gitu ya. Atau bagaimana? Mau pindah tema atau sampai di sini Ya saja dulu? sebenarnya dari Tuhannya dulu, abangku. Di Tuhannya dulu. Kalau sudah Tuhannya udah benar ya benar semuanya, Bang. Kalau sejarah nanti kita uji yang mana yang benar gitu loh. Al-Quran kah? Apakah ya, atau Bible kah atau apa, kita lihat kebenaran dalam Al-Quran, Bang. Al-Quran itu, Bang, 85% sudah terbukti semua. Sisa apa? Sisa 15%. Apa itu? Tentang datangnya hari kiamat. Makanya tadi saya ajak Sampu bahwa karena Sampu mau buktikan mana yang lebih benar. Saya tanya yang mana kita cocokkan kisah daripada Nabi Isa dengan Nabi Tuhan Yesus. Kan maksud saya kan begitu, tapi situ enggak mau ya lah. Ya sebenarnya ada di sini, Bang. Kisah keluarga Imran diambil dari kitab sejarah yang masyhur Al-Badiyah wa An-Nahiyah, karya ulama termuka Imam Ibnu Katsir. Nah, di situ dijelaskan. Ini mulai dari Imran, Bang. Imran di sini adalah ayah dari Maryam. Alaihissalam. Ibnu Katsir menyebut keluarga Imran sebagai keluarga yang tahrir dan tahyib, yang yaitu suci atau baik. Dia dari kekeluarganya itu, Bang. Ada semua. Islam itu komplit literasinya, Bang. Cuman tidak terlalu penting itu, Bang. Tidak terlalu penting. Yang dipentingkan itu dulu itu ya konsep ketuhanannya dulu lengkap, Bang. Hanna adalah wanita. Ini kisah tentang ibu Maryam, Hanna binti Fakuda ya. Hanna adalah wanita mandul. Suatu hari ia melihat seekor burung yang memakan anaknya. Dari situ ibu Maryam sangat berharap sekali memiliki anak. Gitu. Ia pun bernazar sekiranya ia hamil maka ia menjadikan anaknya pelayan Baitul Maqdis. Ini tentang Maryam. Para ulama mengatakan saat itu juga hadisnya. Ada datanya di saya, Bang. Cuman enggak terlalu penting itu. Nah, kalau mau buktikan, kita lihat kebenaran Al-Quran dengan kebenaran Bible. Karena 85% Al-Quran itu sudah jelas, sudah terbukti. Nah, sisa 15%-nya ini yang ke depan ini, Bang. Tentang hari kiamat. Yang mana? Yang mana? Salah. Coba berikan contoh. Yang mana yang sudah terbukti? Contoh. Adanya pertemuan air laut dan air tawar. Al-Quran sudah menjelaskan itu sebelumnya. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu? Tidak mungkin. Tidak bernyatunya antara air tawar dan air laut. Terpisah ini, Bang. Bagaimana caranya nih? Kalau ini bukan kuasa Tuhan, gak bakal mungkin dia, Bang. Nah, ini tidak menyatu dia. Nah, kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa adanya api di dasar laut. Bagaimana Nabi Muhammad tahu kedalaman itu? Ternyata ada. Makanya beliau dikatakan orang gila. Padahal sekarang terbukti loh. Bagaimana ada api di dasar laut? Bagaimana ada sungai? Ada lah, Bang. Buka aja sejarah. Ada api dasar laut. Oke, coba dua device nggak di situ, Bang? Ada dua nggak? Ada dua anu nggak? Ada dua handphone nggak? Iya. Ya, coba ketik api di dasar laut. Coba itu aja ketik, Bang. Dalam Al-Quran ini? Nah, nanti abang lihat aja dulu, ketik apa di situ, nanti muncul. Al-Quran menjelaskan itu. Googling.
Maksudnya Iya, googling. ketik aja. Iya. Googling aja, api di dasar laut. Api di dasar laut. Tidak ada. Masa tidak ada? Fenomena ini apa ini? Meskipun terdengar mustahil, fenomena api di dasar laut memang ada, tetapi tidak sama dengan api yang biasa kita lihat di daratan. Fenomena ini merujuk pada aktivitas geologis seperti Gunung Merapi. Wah, ini Gunung Merapi. Ini Gunung Merapi, Bang. Ada nggak api di dasar laut? Itu poinnya itu dulu. Ini hanya apa namanya penyampaian saja ini, penyampaian saja bahwa itu api. Sebenarnya tidak ada api dasar laut. Tidak ada. Coba kasih lihat buktinya. Tidak ada kan? Ada kayak bisa menemukan api dasar laut. Tunggu ya, coba kita rujuk dulu deh. Surah At-Tur ya. At-Tur, coba ketik dulu Al-Quran ya. At-Tur. Surah At-Tur. Coba. Ayat 16. Baca saja situ, baca saja situ. Oke, surah At-Tur ya, ayat 6 ya, yang berbunyi, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Nah, ayat ini menjelaskan fenomena alam berupa gunung berapi di bawah laut atau kejadian lainnya yang melibatkan api di dasar lautan. Nah, saya kasih lihat Bang ya. Nih, kalau gini nih caranya nih. Ya Itu lihat hanya aja di diksi Google. saja itu. Kodiksi. Bukan hal sebenarnya itu. Itu hanya gunung berapi yang mengeluarkan api, bukan berarti dia menetap di dasar laut, kan tidak mungkin. Aduh, abang nggak air. Tidak mungkin toh. Sabar. Itu hanya luapan gunung Merapi dari dalam bumi, bukan di dasar laut itu. Itu hanya Sabar. diksi saja itu. Sabar Bang. Sabar ya. Mungkin maksudnya ini pada waktu dia mengalir dari dalam tanah, dari dalam apa namanya inti bumi, dia mengalir ke atas sampai dia mengalir di dasar laut. Tapi kan setelah dia kena air kan hilang itu apinya. Nggak ada menyala Bang. Coba lihat di YouTube aja. Coba lihat di YouTube menyala. Bagaimana Bang? Ya, menyala. Tapi kan untuk sementara, tidak selamanya menyala. Kok sementara? Iya sementara kan? Itu sementara. Itu sementara. Nggak ada Bang menyala. Intinya ada gitu loh. Intinya ada. Gini loh, gimana sih Abang ini? Makanya kurang nonton, kurang literasi Abang. Iya, ini. saya juga enggak percaya yang begitu karena api dengan air itu tidak apa namanya tidak sejalan. Bagaimana dengan ini? Sabar, ya. Diksi Bang Arya tuh. Enggak apa-apa. Sabar ya. Sabar. Bagaimana ini? Apa itu? Sabar. Memisahkan benua Afrika dan Eropa. Banyak pula ahli tafsir yang menyimpulkan bahwa di dalam Al-Quran ini menyimpan kunci berbagai pengetahuan yang mungkin akan terkuak. Halo Wonders,
Sabar dulu. Bang. Sederhananya, mungkin kita bisa membayangkan ketika minyak bercampur dengan air. Walaupun tidak serupa, Ini yang kira-kira ini begitu yang air ya. gambarannya. Ini yang air ya. Ini yang air terpisah Bang ya. Ini Al-Qur'an ini sudah menjelaskan loh. Ya kan? Ya, itu Nah, ini. itu bisa logika itu, bisa. Itu logika itu. Bagaimana logika caranya? Bagaimana caranya bisa logika ini Bang? Tidak tercampur. Logika itu. Bagaimana? Masuk Ada logika. apa namanya, ada ahli yang bisa menjelaskan itu. Nggak ada ahli yang bisa menjelaskan Ada. ini. Mana bisa batasannya itu Bang? Ahli siapa yang bisa Ada. menjelaskan ini? Tidak ada ahli ini. Ini kalau bukan karena kekuasaan Tuhan nggak bisa. Ahli apa yang bisa menjelaskan ini? Iya, kan semua kekuasaan Tuhan. Ada kayak yang bukan kekuasaan Tuhan. Iya makanya diceritakan di dalam Semua. Al-Quran sebelum ditemukan. Maksud Sebelum saya ditemukan. begini, itu fenomena, itu sudah bisa orang jelaskan, dia sudah meneliti kenapa bisa terjadi begitu, kan sudah maksudnya begitu. Sabar. Ada penjelasannya. Ya, ada apa kita lihat namanya. lagi ya. Ya, ada penjelasannya. Nih Tahu, api di dasar laut manusia Bang. sudah bisa Ini tahu yang api di dasar laut. Nah ini api di dasar laut ya. Nih. Saya kasih lihat Bang. Fenomena api di dasar lautan ini ditemukan oleh Ya, betul, seorang betul. ahli Kapan? geologi Kapan? asal Rusia, Anatol Sebagovic dan Yuri Bagdanov, ketika mereka sedang meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar lautan lepas di pantai Miami. Mirip seperti lava cair yang mengalir dan disertai dengan abu vulkanik seperti gunung berapi di dataran yang memiliki suhu mencapai di dasar laut, 231 Bang, derajat nyala apinya Celcius tuh. meskipun Iya. sangat panas, Iya, tapi kan tetapi itu tidak mengalir cukup dari dalam untuk bumi itu. memanaskan Apakah ada seluruh sampai air yang sekarang? ada di atasnya. Nggak ada. Meskipun seluruh Kalau nggak air percaya, yang ada di kesana aja. atasnya tersebut tidak mampu memadamkan api panas tersebut. Sungguh keajaiban yang luar biasa. Lempengan ini terletak di lembah atau dasar samudra. Ia menahan lelehan bebatuan Tuh. panas yang dapat membuat laut 1400 tahun loh. Dulu sudah diinformasikan loh. Itu Al-Quran Bang. Bukan kayak Bible pada mulanya hasil pendapat. Gitu Bang. Kalau firman Tuhan. Dari mana Nabi tahu? Dia nggak pernah ke laut kok. Gitu Bang. Belum proses penciptaan terjadinya embrio manusia. Sudah ada dalam Al-Quran Bang. Dari mana Nabi tahu terjadinya ketemunya janin ini, ovum ini sampai dia menjadi kayak berbentuk seperti sudah ada dijelaskan dalam Al-Quran Bang. Oke. Gitu. Ya udah kalau oke ada Asyadu. Asyhadu alla wa isyarullah. Gitu. Sebenarnya kebenaran sudah di depan mata Sampu ya. Sebenarnya ya dan nanti tinggal menimbang-nimbang aja lah. Ya kan? Gitu. Oke, Sampu. Sekarang saya bertanya boleh? Ya tanyalah. Nah, ayat yang mengajarkan tentang inti ajaran Al-Quran, ajaran Islam. Yang pertama itu tunggu dulu ya. Nih sabar. Ketuhanan ya. Ketuhanan Bang. Tahap Itu saja? 14 itu aja dulu. Nanti tentang syariatnya, ketuhanannya dulu ya. Ketuhanannya dulu bahwa kita mengakui bahwa itu tadi tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah, itu aja dulu. Nah nanti kesananya baru syariat. Cuman begini Sampu, kalau di Islam itu kita ini ibarat di penjara gitu loh. Karena diatur Bang. Dari tidur bangun, dari tidur diatur kita. Itu aja sih. Jadi ibaratnya ini untuk mencapai sesuatu itu kita harus bekerja keras. Itu di dalam pemahaman Islam. Sesuatu yang kekal itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi sebenarnya berbuat baik itu murah. Yang mahal itu kan yang jahat yang itu. Kalau Islam dia begitu Bang. Jadi ya kayak di penjara lah. Banyak sekali aturan.
tidak bisa makan ini, tidak bisa makan ini, tidak bisa makan ini. Tapi insya Allah nanti di surganya Allah akan diberikan semua. Insya Allah akan diberikan. Kodrat kita sebagai manusia kembali